Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada hari ini untuk kuliah teori kosmetik. Untuk pertemuan ke-7 ya, kita hari ini pertemuan terakhir, pertemuan ke-7. Kita akan membahas yang pertama, melanjutkan dari yang kemarin yang sudah membahas kosmetik pemeliharaan dekoratif. Nah, hari ini kita membahas kosmetik pewangi atau parfum. Nah, kosmetik pewangi atau parfum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah deodoran dan antiperspiran, kemudian parfum serta preparat cukur. Pertama kita membahas deodoran dan antiperspiran. Nah, ingin tampil lebih menarik merupakan hal yang lazim bagi setiap orang, baik wanita maupun pria. Tak heran jika berbagai produk kosmetik berkembang dengan pesat, baik jenis dan kegunaannya. Nah, adanya bau badan yang bersumber dari kulit, terutama ketiak, akan merusak penampilan seseorang dan menimbulkan rasa kurang percaya diri. Nah, untuk mengurangi bau badan bersumber dari ketiak, dibutuhkanlah sediaan deodoran atau antiperspiran. Nah, ini merupakan bahan aktif yang digunakan dalam deodoran. Nah, dapat berupa yang pertama pewangi atau parfum. Nah, ini untuk menutupi bau badan yang tidak disukai. Nah, contohnya yang dari tradisional, dari bahan alam itu contohnya beluntas ya. Ini sudah banyak penelitiannya. Kemudian pembunuh mikroba yang dapat mengurangi jumlah mikroba pada tempat asal bau badan. Nah, di sini sirih merupakan antiseptik tradisional. Nah, sudah sering digunakan dan begitu juga dengan penelitiannya sudah banyak gitu ya, peneliti yang meneliti tentang sirih sebagai antiseptik tradisional. Nah, antiseptik ini misalnya hexaklorofen, triklosan, amonium quaterner, kemudian antibiotik topikal misalnya neomycin, aeromycin. Nah, jadi pembunuh mikroba pada sediaan deodoran biasanya ada antiseptik dan juga antibiotik topikal. Kemudian yang ketiga adanya eliminasi bau. Nah, bahan yang digunakan adanya eliminasi bau yang dapat mengikat, menyerap atau merusak struktur kimia bau menjadi tidak berbau, misalnya seng risinolat. Nah, ini merupakan bahan aktif antiperspiran. Nah, dapat berupa yang pertama penyumbat saluran keringat atau muara saluran keringat. Nah, dengan cara pertama membentuk endapan protein keringat, kemudian membentuk endapan keratin epidermis, dan membentuk infiltrat dinding saluran keringat. Nah, contohnya bahannya garam aluminium yaitu klorida, klorhidrat, klorhidroksialantoinat, kemudian zirconium. Nah, untuk untuk antiperspiran tradisionalnya biasanya menggunakan tawas. Kemudian penekan produksi keringat atau kelenjar keringat. Nah, dapat berupa antikolinergik, misalnya propantelen bromid. Nah, ini jarang dipakai karena efek sampingnya berbahaya ya. Kemudian golongan aldehid yang menekan produksi keringat dengan cara mengurangi peredaran darah kulit di tempat tersebut. Dan ini juga jarang digunakan gitu ya. Ini merupakan bentuk sediaan deodoran antiperspiran. Yang pertama ada bubuk bedak. Ini kurang disukai karena apa? Menempel di ketiak ya biasanya. Misalnya Hipka, Harum Sari, ini produknya ya, ini produk yang sudah lama banget. Kemudian ada bentuk spray, kemudian bentuk padatan dan bentuk larutan. Nah, ini merupakan contoh formula dari deodoran dan antiperspiran. Nah, yang pertama deodoran formulanya ada talkum 84%, asam borat 3%, kalsium karbonat 12%, setil alkohol 0,5%, hexaklorofen 0,5%, dan parfum secukupnya. Cara kerjanya dilarutkan hexaklorofen dan setil alkohol dalam sejumlah minim alkohol dan tambahkan pada sagu kering. Nah, kemudian ini formula antiperspiran.
Sini ada talkum 0,4 sampai 70%, aluminium klorhidroksi 0,12 sampai 25%, kaolin 0,14 sampai 40%, zinc stearat 0,5 sampai 5%, Mg karbonat 0,1 sampai 0,5%, pigmen 0,25 sampai 1%, minyak mineral 1 sampai 8%, dan parfum 0,1 sampai 1%. Nah, di sini kaolin mengabsorpsi kelembaban dan bekerja sebagai pengikat. Nah, bahan-bahan dicampur kering dan ditekan sampai berupa padatan. Nah, kemudian selanjutnya adalah sediaan parfum. Parfum atau wewangian. Nah, di sini adalah cairan beraroma harum yang terbuat dari ekstrak tanaman atau hewan yang telah disuling dalam alkohol dan air. Nah, senyawa bau-bauan yang membentuk parfum dapat diproduksi secara sintetis atau diambil dari sumber tumbuhan atau hewan. Kata parfum ini sebenarnya digunakan berasal dari kata Latin perfumus yang berarti melalui asap. Nah, komposisinya ada zat pewangi, zat pengikat, dan bahan pelarut atau pengencer. Nah, jadi dalam parfum itu biasanya ada 3 bahan, yaitu zat pewangi, pengikat, dan bahan pelarut atau pengencer. Nah, ini pertama zat pewangi. Komponen pewangi terdiri dari komponen pewangi persenyawaan kimia yang menghasilkan bau wangi yang diperoleh dari minyak atsiri atau yang dihasilkan secara sintetis. Nah, kemudian pada umumnya parfum mengandung zat pewangi 2%, nah sampai 10% atau 22,5% ini untuk yang strong parfum, dan selebihnya adalah bahan pengencer dan zat pengikat. Nah, sini zat pengikat dimana wangi parfum itu akan cepat menguap apabila tanpa zat pengikat, karena pada umumnya zat pewangi dalam alkohol lebih cepat menguap dari alkohol sendiri. Nah, zat pengikat adalah suatu persenyawaan yang memiliki daya menguap yang lebih rendah dari zat pewangi atau minyak atsiri, serta dapat menghambat atau mengurangi kecepatan penguapan zat pewangi. Penambahan zat pengikat bertujuan untuk mempertahankan komponen yang dapat menguap agar dapat dipertahankan untuk jangka lebih lama. Nah, zat pengikat yang ideal di sini persyaratannya yaitu larut sempurna dalam etanol, minyak atsiri, dan persyaratan aromatik berwujud cair, mudah digunakan dalam parfum beralkohol dan bahan berupa bubuk atau padatan, mengurangi daya menyerap parfum dan menghasilkan campuran wangi yang harmonis, berada dalam keadaan murni sehingga efektif jika digunakan dalam jumlah kecil. Pada umumnya zat pengikat berasal dari bahan nabati, hewani, dan sintetis, dan zat pengikat nabati berasal dari golongan gam, resin, lilin, dan beberapa minyak atsiri dengan titik didih tinggi. Bahan pelarut atau pengencer pada sediaan parfum. Bahan pelarut yang digunakan, yang baik digunakan adalah etil alkohol. Fungsi bahan pengencer di sini menurunkan konsentrasi zat pewangi dalam parfum sampai konsentrasi tertentu sehingga dihasilkan intensitas wangi yang dikehendaki. Nah, kemudian yang terakhir ada kosmetik cukur. Nah, kosmetik cukur atau shaving adalah sediaan kosmetika yang digunakan sebelum, selama, dan sesudah cukur rambut, baik rambut kepala, rambut kumis, jambang, ataupun rambut janggut. Nah, klasifikasi sediaan cukur dibagi dalam 3 macam, yaitu sediaan pracukur, cukur, dan pasca cukur. Kita membahas yang pertama, sediaan pracukur. Sediaan pracukur adalah sediaan kosmetik yang digunakan sebelum cukur rambut, baik rambut kepala, rambut jambang, kumis, dan janggut.
Nah, tujuan penggunaan kosmetik ini untuk mempersiapkan rambut dan kulit menjadi lebih sempurna dan efektif dibandingkan dengan jika hanya menggunakan sediaan cukur saja. Nah, komposisinya ada Duponal WAT 20, aerosol OT 100% 0,1, karbinol 3, etanol terutama denaturasi 8 dan air 68,9. Nah, yang tadi adalah sediaan pracukur, kemudian ada sediaan cukur. Sediaan cukur adalah sediaan kosmetik yang digunakan untuk pencukuran basah. Nah, baik rambut kepala, jambang, kumis, dan janggut. Nah, biasanya terdapat dalam bentuk emulsi atau krim, stick, aerosol, sabun, dan bentuk cair. Nah, di sini ada contoh komposisi krim cukur aerosol, ada larutan sabun, triethanolamin stearat 8, triethanolamin palmitat 2, air 90. Sehingga diperoleh produk akhir. Kemudian ada larutan sabun 93,4 yang berisi propelan 12 2,6 dan propelan 14 4, dengan konsentrasi 4. Nah, kemudian ada sediaan pasca cukur. Nah, ini adalah kosmetik yang digunakan untuk memberikan rasa nyaman dan mempunyai antiseptik sehingga membebaskan kulit dari infeksi bakteri yang biasanya disebabkan akibat kulit tergores selama proses pencukuran. Nah, biasanya terdapat dalam bentuk bubuk, gel, krim, lotion. Nah, dimana ini contoh komposisi bubuk pasca cukur ada talkum 89,9, magnesium stearat 10, heksaklorofen 0,1 dan zat warna parfum secukupnya. Oke, sekian presentasi untuk kosmetik pewangi atau parfum ya. Kita lanjutkan materi terakhir, yaitu adalah kosmetik medik. Kosmetik medik. Kita lanjutkan dengan kosmetik medik. Nah, kita flashback kembali ya di pertemuan awal, definisi dari kosmetik menurut dalam definisi kosmetik dalam masalah peraturan Menteri Kesehatan. Nah, di mana kosmetik itu dipisahkan dari obat. Tetapi karena dalam prakteknya keduanya sulit dipisahkan dan sudah menjadi kebutuhan masyarakat umum, maka Profesor Lubowe mengusulkan istilah yang namanya kosmetik medicated atau medicated kosmetik gitu ya, atau bahasa Indonesia adalah kosmetik medik. Jadi kosmetik untuk medis gitu ya, atau pengobatan. Nah, bahan aktif kosmetik medik yang pertama ada vitamin. Pertama ada vitamin A, atau nama lainnya ada retinoid atau retinol. Ini bermanfaat bagi kulit ya, untuk masalah jerawat, penuaan, dan kelainan kulit lainnya seperti psoriasis. Kemudian ada vitamin B kompleks, vitamin B yaitu vitamin B1, B2, B3 atau niacin, B5, B6, B12, folit asik, dan nikotinamid. Kemudian ada vitamin C sebagai antioksidan. Nah, di mana vitamin C sebagai kosmetik yang digunakan secara topikal dapat diserap dalam kulit 20 kali lebih banyak dibandingkan secara oral gitu ya. Jadi vitamin C itu ternyata dapat lebih mudah diserap di kulit 20 kali lebih banyak dibandingkan secara oral. Kemudian vitamin D atau kalsiferol ini penting terutama untuk penyerapan kalsium yang digunakan dalam pembentukan tulang dan gigi. Nah, proses pembentukan ini memerlukan bantuan biasanya sinar matahari. Nah, kemudian ada vitamin E. Nah, ini dua senyawa yang terkandung dalam vitamin E, ada alpha tokoferol dan D tokoferol. Makanya nama lain dari vitamin E adalah alpha tokoferol. Nah, terbagi dua senyawanya yang terkandung vitamin E, ada alpha tokoferol dan D tokoferol. Nah, alpha tokoferol bersifat hidrofilik, memiliki aktivitas biologis tinggi. Nah, D tokoferol aktivitas biologisnya lebih rendah. Nah, kemudian ada vitamin F. Ini terdiri atas jenis asam lemak linoleic acid
dan alpha linoleic acid atau LNA. Kemudian ada vitamin H atau nama lainnya adalah biotin. Biotin dapat mengindikasikan sehat atau tidaknya rambut, kulit, kelenjar keringat, sel saraf, dan susun tulang belakang. Nah, defisiensi biotin dapat menyebabkan kulit kering bersisik, kelelahan, kehilangan nafsu makan, dan lain-lain. Nah, kemudian hormon-hormon. Nah, di mana pada kebanyakan kulit seperti kelenjar sebasea, rambut, dan keratin dipengaruhi oleh hormon seksual. Kemudian ada enzim. Nah, di mana enzim berfungsi sebagai katalisator biokimia yang mempercepat reaksi-reaksi kimia di dalam sel-sel makhluk hidup. Kemudian ada protein, pepton, peptida, dan asam amino, di mana protein dapat digunakan sebagai bahan pembuatan lapisan film di atas kulit, bahan pengental kulit untuk masker wajah dan penyamar kulit, atau pembawa bahan aktif di dalam sediaan bubuk tetapi tidak dapat digunakan sebagai bahan aktif biologis. Kemudian ada klorin, betain, derivat, dan garam-garamnya serta senyawa serupa. Nah, zat aktif ini dalam sediaan ointment sangat mudah diserap oleh kulit. Nah, kemudian ada sulfur dan sulfuric ingredients di dalam kosmetik. Sulfur koloidal digunakan dalam pengobatan jerawat, ketombe, dan seborea. Nah, bahan-bahan iritan di dalam kosmetik penggunaan iritasi dibatasi, ya. Allantoin digunakan dalam pengobatan luka untuk mempercepat pembentukan sel baru dalam proses penyembuhan. Kemudian azulen, ya, dalam dosis yang sangat kecil dapat mencegah peradangan, sedangkan dalam dosis besar dapat menyembuhkan. Nah, bahan kompleks yang mengandung bahan aktif di sini, bahan kompleks yang digunakan dalam kosmetik adalah senyawa yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang secara kimiawi tidak seragam. Nah, bahan kompleks alam secara individual yang pertama ada minyak kaya vitamin, misalnya cod liver oil, avocat oil, wheat germ, kemudian plasenta dan ekstrak organ hewan lainnya. Nah, di mana di dalam plasenta itu terkandung vitamin A, C, E, berbagai vitamin kelompok B, B2, B12, folik asid, biotik, sejumlah asam-asam amino, enzim-enzim, dan senyawa-senyawa logam langka. Contohnya magnesium, silisium, mangan. Kemudian ada ekstrak tunas tumbuh-tumbuhan. Nah, Rovesti, ini contohnya Rovesti berhasil mengidentifikasi adanya bahan yang merangsang pertumbuhan di dalam tunas berbagai tanaman seperti apel, di mana kerjanya lebih lamban daripada ekstrak embrio hewan, tapi efeknya lebih berlangsung lama. Kemudian sari buah dan sayuran yang dikondensasi. Nah, sari buah dan sayuran baik dalam bentuk murni atau dicampurkan dalam krim, susu, atau face mask memiliki efek yang menguntungkan bagi kulit. Nah, kemudian ada royal jelly, digunakan secara topikal akan menimbulkan peremajaan kembali jaringan atrofis serta perbaikan sirkulasi darah. Kemudian ada ekstrak tanaman, di mana sejumlah ekstrak tanaman dapat mencegah peradangan bersifat disinfektan, iritan, dan ada yang merangsang pertumbuhan rambut. Nah, selanjutnya kita ke persyaratan bagi kosmetik pengobatan, di mana preparat kosmetik yang berisi bahan aktif farmakologis biasanya tidak mengandung lebih dari 5% bahan aktif, tetapi juga oleh bahan dasar pembawanya sebesar 95%. Jadi, persyaratan kosmetik medik atau kosmetik untuk pengobatan gitu ya, kosmetik yang mengandung senyawa obat, itu syaratnya mengandung bahan aktif tidak lebih dari 5%, dan sisanya adalah bahan dasar pembawa. Nah, ini beberapa contoh preparat kosmetik khusus ya. Yang pertama, preparat untuk perbaikan kulit menua. Ini preparat untuk menstimulasi kulit tua yang kendur. Kelompok ini mencakup krim anti keriput, krim hormon, dan umumnya semua preparat yang dimaksudkan untuk mengembalikan penampilan yang kencang dan awet muda.
Contohnya hormon-hormon folikel dengan bahan yang erat hubungannya dengan itu seperti estrogen sintesis dan bahan-bahan kompleks seperti ekstra plasenta. Mungkin juga mengandung royal jelly, hidrolisat protein, dan enzim-enzim. Nah, kemudian preparat untuk merawat kulit yang kering dan bersisik. Contoh bahan aktif terpenting dalam preparat ini adalah vitamin A, karoten, dan polyunsaturated fat acid. Kemudian preparat untuk pengobatan jerawat dan hiperpigmentasi. Nah, preparat untuk obat jerawat, ini kosmetik penyembuh jerawat dapat berbentuk lotion atau krim. Nah, preparat untuk menghilangkan noda-noda hitam atau hiperpigmentasi. Untuk mencegah terbentuknya pigmen melanin secara berlebihan, preparat penghilang noda hitam dicampur dengan bahan-bahan yang menolak sinar matahari. Misalnya titan dioksid, zinc oksid, dan bahan antioksidan untuk mencegah penghitaman melanin akibat oksidasi. Misalnya vitamin E, bahan reduksi untuk memucatkan kembali pigmen melanin, contohnya asam sitrat. Kemudian preparat untuk menanggulangi kelainan pada kulit kepala. Nah, di sini perbaikan untuk kulit kepala, menanggulangi kelainan pada kulit kepala. Pertama, preparat untuk menanggulangi ketombe atau dandruff. Preparat penanggulangan ketombe umumnya dalam bentuk sampo yang berisi bahan-bahan aktif antara lain selenium sulfit 1-2,5%, zinc tritiopne 2%, sulfur dan asam salisilat sebagai keratolitik. Kemudian preparat untuk menanggulangi seborea pada kulit kepala. Nah, seborea pada kulit kepala adalah kelainan pada kulit kepala di mana kulit kepala terlalu banyak memproduksi minyak sehingga kulit kepala dan rambut terlalu berminyak. Nah, penanggulangannya seborea harus dari dalam dan dari luar. Nah, kemudian preparat untuk mencegah kerontokan rambut yang abnormal. Nah, ini untuk menanggulanginya digunakan preparat pencegah kerontokan rambut yang disebut biasanya hair tonic atau tonik rambut. Nah, selanjutnya sistem penghantaran atau vehicle system. Nah, cara kerja sistem penghantar adalah pertama memodulasi, kemudian mengubah material sehingga menyerupai kandungan lemak kulit, meningkatkan daya penetrasi suatu materi, melekatkan materi tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi permukaan kulit tanpa penetrasi. Nah, beberapa sistem penghantar. Yang pertama liposom, tersusun oleh material yang bersifat fosfolipid atau sphingolipid. Liposom dapat berbentuk bulatan unilamellar atau multilamellar, ukurannya dari 50 sampai 200 nanometer. Liposom dapat menghantar muatan hidrofilik maupun hidrofobik. Nah, keunggulan dari liposom adalah ia sangat kompatibel. Nah, kekurangannya relatif tidak stabil karena sensitif terhadap panas, surfaktan, garam, dan pH yang terlalu ekstrim. Nah, ini merupakan materi enkapsulasi alami. Pertama, mikrosfer yang berasal dari tumbuhan, di mana pelepasan bahan aktif adanya difusi. Kelebihan lain sistem enkapsulasi adalah sistem ini menambah daya tarik estetik pada hasil akhir produk kosmetik, misalnya dapat diberi warna. Kemudian butiran selulosa, dapat menggantikan liposom sebagai alternatif sistem penghantar lainnya yang dapat mentoleransi kondisi tidak menguntungkan, di mana butiran ini terlihat sangat kecil dan kering, namun dapat mengembang jika dihidrasi dan dilarutkan dalam larutan cair. Nah, kemudian materi polimer ada siklodextrin. Ada 3 tipe siklodextrin dengan alfa, beta, dan gamma yang mengandung 6, 7, dan 8 unit glukopiranos. Beta siklodextrin yang paling rendah kelarutannya. Kemudian sistem mikrospong
mikrospong. Nah, mikrospong ini memiliki dua fungsi dengan cara kerja yang berbeda, yaitu pertama, mengantarkan langsung dengan cara melepaskan bahan aktif yang terjebak di dalamnya, dan kedua, menyerap substansi yang tidak diinginkan, seperti menyerap lapisan minyak yang dihasilkan kulit. Nah, terakhir ada elespong. Nah, ini pengikatan oleh elespong sangat menguntungkan dan sesuai untuk bahan aktif yang sensitif terhadap cahaya, oksidasi ataupun hidrolisis. Nah, bahan aktif ini dikeluarkan dengan cara difusi keluar dari mikrospong, kemudian melekat pada rambutan kulit. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Merupakan pertemuan terakhir. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di Google Class. Untuk penugasan nanti akan saya sampaikan. Selanjutnya kita akan UTS ya. Nah, untuk kisi-kisi nanti akan saya sampaikan. Oke. Sekian perkuliahan kita hari ini. Dan setelah UTS akan dilanjutkan oleh Ibu Usnani. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.